Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau live streaming di Kedung Tolo guys ya, tapi tidak bisa karena sinyalnya hilang. Ini kita manual dan ini adalah jalan menuju ke Kedung Polo guys. Ini adalah ada dua jalur dan ini kita lewat ke arah sini guys ya. Ini jalannya naik nih guys ya, naik ke atas nih kita lihat. Harus menaiki gunung untuk sampai ke toknya guys ya, atau kedungnya. Dan Tung Tolo sendiri dulunya adalah, menurut cerita yang ada, itu adalah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo guys, seperti itu. Dan ini kita akan membuktikan ke sana tentang keberadaan Tung Tolo guys ya. Kita melintas kebun kopi. Kita melintas hutan dan kebun kopi, kita lihat. Mboten mriko wau dalane. Mriki. Ini guys ya, kita akan naik ke atas. Oke guys ya, kita akan lanjut perjalanan ini. Ini kita sampai di Kedung Tolo guys, yang merupakan tok dengan mata air sangat jernih dan bisa langsung dikonsumsi ya ini ya toknya. Dan konon menurut cerita ini adalah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo seperti itu guys ya. Dan cerita itu sudah masyarakat yang berada di sini pun juga tahu kalau di sini ada tok ya Pak ya, ngertos danten Pak nggih. Nah niki kowe nggih dugi mriki niki Pak. Nggih maune mriki. Maune mriki nggih alirane nggih. Ini dulunya berada di bawah pohon ini guys ya, tapi ini tumbang. Jadi pohon ini tumbang. Ini bisa kita lihat. Ini adalah pohon lo Pak nggih. Lo Pak nggih. Pohon lo guys ya. Ini adalah pohon lo yang merupakan pohon tua karena ini rungkat atau tumbang, karena di bawahnya adalah ada aliran tok atau mata air ya di sini. Dan dulu katanya mata air ini adalah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan ini mengalami longsor guys. Sebenarnya mungkin ini agak lebar dan ini pernah ditalut juga. Ini bisa kita lihat di sini. Pernah ditalut ini, tapi karena apa namanya, longsor ya guys ya. Dan kita akan mencoba mencari tahu tentang jejak apakah benar ini adalah tok ini peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo atau bagaimana. Kita akan mencoba mencari tahu karena di sini pun juga tidak ada bukti otentik tentang keberadaan cerita atau linear ya, atau semacam kayak manuskrip dari beliau mungkin leluhur yang dahulu itu nggak ada sama sekali. Dan ini pun juga jarang juga ya guys ya, apa namanya, didatangin orang mungkin untuk bertirakat dan sebagainya, itu jarang juga ya. Jadi kita akan mencari tahu tentang keberadaan tok ini apakah benar dan tidaknya seperti itu guys ya. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, Assalamualaikum, assalamualaikum ahlul ghaib. Jadi ini pohon ini gede banget tumbang guys. Dan itu aliran air, ini bisa kita lihat ya, kencang banget itu ya. Ini adalah aliran air ini ya. Kita di sini. Ini guys ya. Kencang banget ini airnya. Ya, kita bisa melihat itu. Suaranya juga. Kalau di bawah ini ya, ini sampai dibuangin riko ya Pak nggih. Sampai dibuangin ke sungai itu guys ya, kita lihat ya. Ini ya, ini sampai dibuangin air. Carane sing nika militan dur iki nggih tasih lakuan. Nggih Pak nggih. Iya guys ya. Jernih banget guys ya. Dan ini guys ya, ini karena kita tidak bisa live streaming karena kita kehilangan sinyal. Ini saya manual. Jadi nanti bisa dilihat di video biasa. Tok Dung Tolo atau dikatakan Tolo itu talang atau mungkin semacam kayak tandon nih Pak nggih, atau ilinan air seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat di sini.
Memang dahulu guys, di sini itu masih hutan belantara dan ini adalah perengannya sebenarnya berada di atas itu guys dulunya. Itu berada di atas sini dan sungai ini dulu sampai ke sini. Zaman dulu sedegi mriki Pak kali ini niku. Sampai sini guys ya, jadi luas banget dan itu sekarang sudah dibangun semacam kayak bendungan. Mungkin era Belanda atau era apa itu pembangunannya itu kita juga kurang tahu. Dan memang di sini guys itu pernah ada seorang wali woh mungkin khususnya yaitu insya Allah ya ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo yang bermunajat di sini. Karena beliau ingin melakukan atau melaksanakan sholat asar Pak sebenarnya pun. Asar nggih, mboten dhuwur asar, melakukan sholat asar tapi air di sini guys itu keruh karena waktu itu ada banjir yang melanda ya, di sini ada banjir. Jadi sampai ke arah sini dan pohon ini memang udah ada. Ini karena pohon ini usianya udah ratusan tahun ya, kalau kita lihat dari bentuk pohon ini udah ditebang. Jadi roboh ke arah sana, ke arah sungai dan sungainya sebenarnya itu sampai ke atas sini. Dan dulunya perengannya itu ada di atas sana guys. Jadi ada di atas sana itu perengannya sungai ini sebenarnya. Jadi tok ini atau kedung, tok ya sebenarnya bukan kedung, itu tok karena dulu semacam kayak mata air terus. Nah kedung kan teng sungai Pak nggih, teng kali nggih. Ini tok. Jadi dari atas sana sebenarnya guys tok itu. Jadi di sana kemudian ada batu itu lebar. Ada batu lebar itu dia berada di dekat pondok yang sekarang menjadi pondok niku ada dua wonten watu ombo Pak nggih. Itu kados watu ombo ngoten niku. Itu dibuat untuk melaksanakan sholat asar Kanjeng Sunan Kalijogo guys. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo di tempat ini itu 1 hari 1 malam. Ketika itu beliau ingin melakukan perjalanan setelah dari niki Pak Putih Temanggung. Saking daerah Temanggung itu mau ke arah pulang ya guys ya. Beliau kemudian setelah dari sini kemudian beliau mampir ke daerah yaitu Suwowono dan ketemu dengan Ki Ageng Wono Sumowono I atau Kiai Bumi guys ya. Itu bertemu di sana dan beliau sempat berhenti di sini kemudian menginap 1 malam itu berada di batu yang sekarang menjadi pondok pesantren tadi berada di atas sana. Itu beliau sempat istirahat di situ untuk beberapa waktu dengan para pengikut beliau. Itu beliau ketika itu bukan untuk mencari apa-apa guys ya, tapi mencari yang namanya kayu jati untuk bahan baku pembuatan ketika itu adalah Masjid Demak. Untuk pembuatan Masjid Demak beliau mencari kayu jati sampai ke arah Temanggung, sampai ke arah Wonosobo, sebenarnya sampai ke arah Wonosobo. Dan dulunya perengan ini juga perengan guys dulunya. Jadi perengan ini dari sini guys sebenarnya. Nah ini perengannya yang asli itu di atas sini. Dan toknya itu sebenarnya berada di area-area sini dulunya. Karena mungkin longsor atau mungkin juga terabrasi seperti ini ya. Akhirnya toknya mengalir ke bawah, kemudian di bawah pohon besar ini guys ya. Tapi untuk melaksanakan sholat itu Kanjeng Sunan Kalijogo berada di atas sana itu guys. Jadi di atas sana itu dekat sekarang sudah menjadi pondok pesantren. Itu melakukan sholat di sana, kemudian beliau bermunajat dan di sini itu dikais-kais sama tangan guys ya, kemudian keluar mata air yang sangat jernih dan mata air itu sampai sekarang pun masih bisa kita nikmati, yaitu namanya dikatakan Dung Tolo karena itu untuk talang atau untuk apa ya istilahnya tolo niku nggih, talang niku mulai Pak nggih. Seperti talang mungkin dan ini kita lihat airnya sampai sekarang pun masih bisa digunakan dan terbuang-buang guys ya. Itu paling jernih nih. Ini airnya itu jernih banget dan bahkan ikan pun hidup di sana guys ya itu. Dan sebenarnya kalau pohon ini nggak tumbang itu mungkin akan lebih bagus. Mau lokasinya Pak nggih, nek tumbang ya. Jadi itu ada cerita sedikit guys ya, itu adalah memang benar ini adalah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo guys ini. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian mencari bambu kemudian ditusukkan ke tanah itu kemudian mengalir dan digunakan untuk tempat wudhu, bahkan untuk mandi para pengikut Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mencari kayu jati ketika itu untuk pembuatan Masjid Agung Demak ketika itu guys ya. Dan ini untuk mandi guys ya, mungkin anak-anak pondok dan sebagainya yang ada di atas itu. Dan memang ketika dulu itu ada cerita dari leluhur kalau rejone jaman tempat yang untuk bersolat atau melaksanakan sholat Kanjeng Sunan Kalijogo itu akan menjadi rame orang Pak nggih, nonton nggih ceritanya nggih, rame orang dan akhirnya memang benar guys ya. Sekarang menjadi pondok pesantren yang berada di atas tadi guys ya, seperti itu. Dan ini kita lihat memang sebuah karomah seorang wali itu memang karena beliau juga seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mungkin apapun yang beliau inginkan itu akan terjadi karena alam pun juga menjadi bagian dari hidup para wali wah itu yang menyebarkan agama Islam di sini. Niki? Ini ada pohon andong guys ya di sini. Oh, niki cublesan tongkatipun Pak. Ini adalah tusukan tongkat atau tongkat dulu ditancapkan di sini mungkin guys ya. Ini adalah bekas tongkat dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu berada di sini.
Ini bisa dilihat di sini, ini ada tanda andong. Sebenarnya andong ini dulunya mungkin itu sudah lama, cuman kemudian dipotong, kemudian tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Jadi di bawahnya itu ada dangkal yang sangat besar, guys. Karena ini juga longsor, Pak, gini, nggih. Ini juga longsor, guys ya. Jadi di sini dulu adalah kayak ada batu kecil, itu di sini yang keruk-keruk itu berada di area sini, Pak. Dan ini ada tancapan tongkat dari Kanjeng Sunan Kalijogo di area sini, guys ya. Dan mungkin ketika malam waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo mungkin juga bermunajat di area sekitar sini, guys ya, mungkin seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, ini adalah memang bekas ada zaman dahulu. Dan ya guys ya, ini benar, ini adalah tancapan tongkat dari Kanjeng Sunan Kalijogo berada di sekitar sini. Riyen kan iki watu-watu ya, Pak. Dados kados mboten nggih wonten watu. Nggih. Wonten watune teng mriki niki daerah mriki wonten watu. Tahun 2000 niku kan iki. Tasih wonten nggih? Iya, tasih. Jadi memang ini dulu ada batu, guys. Di depan saya ini ada batu, dan itu memang untuk menancapkan tongkat Kanjeng Sunan Kalijogo berada di sini, guys ya. Dan memang tok ini benar ya, guys. Ini adalah tok peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, guys ya. Yang nyatanya sampai sekarang pun masih bisa digunakan oleh warga sekitar mriki, Pak, nggih. Masih digunakan dan masih diuri-uri sebenarnya. Cuman karena rongkatnya ini jadi ini longsor, guys ya. Sekarang udah tertutup, tapi tok ini masih bisa kita ambil, dan airnya pun masih bisa dialirkan ke sini, ke tandon air ini untuk mandi. Dan di bawah itu ada batu besar, Pak, nggih. Coba kita ke bawah, guys ya. Kita harus ngerungkuk-ngerungkuk. Sinyal hilang. Iya, senternya. Apa teng petok? Mboten enten kaya cahaya niku hilang. Ini adalah bendungan, guys ya. Ini adalah bendungan. Jika kita lihat di sini adalah bendungan. Ya, guys ya. Ini sekarang sudah dijadikan tempat mandi oleh mungkin pondok-pondok yang berada di sini. Dan ini kita lihat airnya, ini air dari tok atau sendang ya tepatnya, guys ya. Itu atau sendang berada di sini. Ini nak niki enggal niki, Pak. Niki enggal nggih. Niki enggal. Sing ngawas mriko nggih. Ini baru, guys ya. Baru dialirkan ke sini baru kalau ini. Sampai tahun ini. Sudah tahunan ya, Pak. Ini, guys ya, kalau di sini. Jadi saya ditemani oleh Pak Rohani. Alhamdulillah ini diantar Pak Rohani ya, guys ya. Ya aslinya teng mriko niko, Pak. Jadi batu besar ini tuh, guys, ini dulunya berada di atas. Tengah atas nih, Pak, batu niki. Ini, guys ya. Ini adalah batu mungkin untuk paseban atau apa, untuk berkira atau apa, mungkin waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo ya, guys ya. Itu roboh. Apa kena longsor, mungkin jatuh ke bawah atau gelundung istilahnya seperti itu. Berada di bawah ini, guys ya. Nah, ini adalah dulunya adalah batu dari atas, dan ini ketutup dulu alirannya ke sana, guys ya. Dari sana. Dari sana memang benar ini adalah bantaran sungai, ini baru nih. Ini proyeknya enggal, Pak, nggih. Enggal niki. Nah, niki enggal nggih. Ini, guys ya, jadi kita berada di lembah, makanya tadi kita nggak jadi live streaming karena hilang ya, guys ya. Dan ini kita lihat di sini ada toknya, ya, berada di sini, dialirkan sampai ke bawah sini, guys ya. Oke, guys ya, kita cukup sekian dulu, nanti kita sambung lagi ke tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu di keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilimpahkan rezeki rahmat beda serta kesuksesan bagi kita itu dunia akhirat, guys. Oke, guys ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.